Halo guys, semuanya apa kabar? Semoga semuanya baik-baik aja ya, dan jangan lupa untuk menerapkan protokol kesehatan. Stay safe semuanya. Balik lagi sama saya Yohanes Alberto di acara Potek Podcast Imtek. Nah, di Potek episode yang pertama ini kita akan membahas atau mengulik lebih dalam lagi mengenai program studi Teknik Kimia Polimer di Politeknik STMI Jakarta. Nah, untuk mengenal dan mengetahui lebih dalam lagi nih apa saja sih prospek kerja dari Teknik Kimia Polimer, terus bagaimana sih peralatannya dan seperti apa sih laboratoriumnya dan lain sebagainya. Kita sudah mengundang narasumber yang sangat mengetahui gitu loh, sangat paham mengenai program studi Teknik Kimia Polimer itu sendiri. Nah, beliau adalah seorang ketua program studi Teknik Kimia Polimer Politeknik STMI Jakarta. Langsung saja kita sambut, ini dia Ibu Fitria Ika Arianti. Halo Ibu. Selamat pagi Alberto. Iya, selamat pagi Bu. Ya, bagaimana Bu kabarnya Bu? Alhamdulillah baik ya, kalian juga sehat-sehat selalu ya. Iya Bu, alhamdulillah Bu, sehat-sehat Bu. Kalau boleh tahu ya Bu ya, udah berapa lama Ibu menjabat sebagai ini ketua program studi Bu? Baru 2000 berapa ya, 2020 apa ya? Saya juga lupa malah ya. Baru ya. Kurang lebih 2019 2020 kali ya. Saya nggak hafal juga ya. Kurang lebih udah setahun lah ya Bu ya. Ya, setahun lewat ya. Nggak lebih. Iya. Nah, di profilnya program studi Teknik Kimia Polimer ini sebelumnya saya pernah baca juga Bu. Di tahun 2007 itu namanya itu Teknik Kimia Industri ya Bu ya. Apakah benar Bu ya? Ya, jadi awal pendiriannya itu memang namanya adalah Teknologi Kimia Industri. Ya, baru tahun 2015 kita berganti menjadi Politeknik STM Jakarta dengan prodi Teknik Kimia Polimer ya. Oh, itu di tahun 2015 berarti. 2015. Nah, untuk pergantian dari nama dan tadi berarti kampusnya juga ya Bu ya, karena ada politekniknya itu. Nah, itu apakah ada penambahan untuk di laboratoriumnya kah atau di alat-alatnya juga? Penambahannya itu menyusul setelah terjadinya perubahan nomenklatur ya. Jadi bukan apa ya istilahnya, kita sesuaikan kembali dengan yang sesuai dengan jurusan kita ya. Jadi kalau awal itu kan masih sifatnya umum ya. Jadi masih Teknologi Kimia Industri. Jadi pada tahun 2015 itu sudah sifatnya khusus. Ini tidak hanya di prodi kita saja, tetapi semua prodi dan bahkan mungkin semua sekolah-sekolah tinggi lainnya atau akademi-akademi lainnya di bawah Kementerian ya, semua berubah sehingga ada spesialisasi pengkhususan terhadap bidang tertentu gitu ya. Jadi misalkan yang Politeknik STM Jakarta, nah dia berorientasinya ke industri manufaktur, khususnya industri bidang otomotif seperti itu ya. Jadi masing-masing ya, misal mana Politeknik ATK berarti dia lebih ke kulit karet gitu ya, yang yang D3-nya ada juga ya, kulit karet ada juga ya. Jadi lebih khusus intinya gitu. Untuk penambahannya berarti kayak lebih khusus gitu ya Bu ya? Untuk lebih khusus ke jurusan apa? Iya Bu? Lebih khusus jurusan. Jadi misalkan yang tadi saya jelaskan, misalkan Teknologi Kimia Industri, Teknik Kimia Polimer itu dulunya itu memang khusus. Dulu kalau saya belajar gitu ya, dulu zaman saya kuliah dulu gitu ya, polimer itu salah satu bidang peminatan gitu ya. Jadi ada bidang peminatan misalkan tentang bioproses, kemudian ada polimer, kemudian ada apalagi ya, petrokimia kayak gitu ya.
kemudian ada kertas kayak gitu. Jadi itu salah satu peminatannya itu polimer ya, tetapi karena kita dituntut supaya spesial, maka bidang peminatan itu menjadi salah satu ikon mana yang kita tuju gitu ya. Dan lebih karena kita otomotif gitu ya, spesialisasinya di Politeknik, maka kita akan lebih banyak ke bicara tentang produk-produk otomotif. Nah, baru kita sangkut pautkan kira-kira teknologi kimia apa yang lebih banyak digunakan di bidang tersebut. Maka salah satunya yaitu polimer. Makanya lebih prefer ke pengajuannya adalah ke polimer. Seperti itu. Oke, baik. Oh, seperti itu, Bu. Kalau itu kan tadi kan yang ada perubahan nama, terus juga mungkin kalau untuk penambahannya lebih ke menjurus gitu ya, Bu ya. Nah, berarti dari tahun 2007 itu lulusan tahun 2007 sampai sekarang itu ada apa namanya, kayak ada lembaga sertifikasinya gitu nggak sih, Bu? Jadi kalau cerita dulu gitu ya. Jadi Iya, Bu. kalau mungkin kalian pernah cerita sama angkatan-angkatan sebelumnya gitu ya. Dulu itu memang kita itu sangat minim banget peralatan yang ada ya, bahkan mahasiswa pun nggak bisa praktikum di kampus ya, karena memang alatnya nggak ada gitu ya. Jadi dari 2007 itu kita kerjasama dengan misalkan UMY ya, kemudian Universitas Jayabaya, kemudian Balai Besar mana yang di Pasar Rebo itu Balai Besar kimia kemasan ya. Jadi mahasiswa itu PKL bukan PKL apa namanya, praktikum di sana ya. Baru sekitar 2015 itu kita memang mulai mengajukan pengadaan peralatan sehingga sekitar mungkin tahun 2018 ya itu sudah mulai bisa melakukan praktikum di kampus ya. Jadi dulu itu kalian kalau misalkan praktikum ya harus ke Jayabaya, bahkan kalau nggak salah bahkan pernah ke Universitas Pancasila ya kalau nggak salah ya, dan lupa, yang jelas sih Jayabaya sama UNJ. Dan mereka pun ya mau nggak mau ya harus kita kenakan biaya gitu ya, karena memang di fasilitas di kampus belum ada, itu zaman dulu ya. Jadi saya kira kalian yang sekarang itu harusnya bersyukur ya karena bisa praktikum di kampus dan tanpa biaya gitu ya istilahnya. Yang penting kalian belajar beneran gitu ya, praktikumnya dipersiapkan gitu ya, dan beneran melakukan praktikum dengan benar gitu ya. Gitu harusnya dari situ kalian ya mulai bersyukurlah, sedikit demi sedikit peralatan kita selalu lengkapin gitu. Meskipun mungkin kalian tahu sendiri gitu ya, di tengah keterbatasan luas area dan segala macam ya, itu terkait dengan peralatan yang ada. Jadi mulai ada itu mengusulkan itu zamannya Pak Gatot itu sudah mulai ya. Saya juga sudah jadi sekprodi di situ. Jadi udah mulai sedikit-sedikit dirintis peralatan-peralatannya. Kemudian zaman Pak Ros juga gitu ya, itu mudah mulai semakin banyak peralatan yang ada ya. Iya, mohon maaf Bu, berarti itu di zamannya Pak Gatot itu di tahun berapa Bu? Tahun sekitar 2014 ya. 2014 itu masih minim banget ya. Peralatan yang ada itu ya masih seputar kimia dasar gitu ya, kimia dasar. Kemudian distilasi itu udah ada, distilasi yang pilot itu sudah ada gitu. Tetapi belum banyak dan belum bisa digunakan seperti sekarang gitu ya. Karena selain dulu itu, selain kita keterbatasan peralatan adalah keterbatasan sumber daya manusianya ya. Jadi kalau dulu itu dosen kita bisa dihitung dengan jari gitu ya. Kebanyakan dosen luar ya. Jadi dosen dari UMY itu banyak gitu yang dulu ngajar di SMI. Kemudian kita datangkan juga orang pusat. Kemudian datangkan juga
balai-balai yang lain gitu ya. Jadi memang dosen kita masih bisa dihitung dengan jari. Waktu itu baru 2014 itu baru ada yang 3 dosen baru gitu ya, saya, Pak Saiful sama Bu Ervina itu baru masuk. Nah baru di situ mulai kita susun yang benar lah ya, peralatan apa yang diperlukan dan lain sebagainya. Nah kita usulkan gitu, karena sudah ada penambahan sumber daya manusia juga di situ. Ya. Oke Bu, berarti itu di tahun 2004 sudah mulai muncul peralatan-peralatan. Iya maaf, 2014 ya, sudah mulai muncul peralatan. Nah terkait ininya Bu, apa namanya yang tadi saya tanyakan juga, bahwasannya LSP itu sendiri Bu. Nah LSP itu berarti karena di tahun 2014 sudah mulai ada peralatan-peralatannya, apakah dilakukannya baru di tahun 2014 atau di tahun-tahun sebelumnya sudah ada Bu? Belum. Jadi lembaga sertifikasi profesi itu saya nggak ingat ya berdirinya kapan. Seingat saya itu baru melakukan sertifikat kompetensi pada angkatan 2013. Anak 2013 itu baru mulai, berarti 2013 ditambah 4 sekitar tahun 2017 baru dilakukan sertifikasi kompetensi ya. Karena yang pertama selain peralatannya kita nggak ada, kemudian untuk menyusun dan mengeluarkan skema sertifikasi itu prosesnya panjang ya. Kita harus punya asesor kompetensi, kemudian ada dokumen-dokumen yang harus disubmit ke BNSP ya. Jadi biasanya itu agak lumayan lama di situ ya dokumen-dokumennya. Kemudian nanti BNSP juga melakukan verifikasi, datang ke kampus gitu ya, benar nggak ini prosedurnya, alatnya sudah siap, asesornya sudah siap gitu ya. Kemudian bahan-bahannya sudah ada, dokumennya udah lengkap. Nah kemudian baru dilakukan proses asesmen itu. Jadi baru ada sekitar 2017 ya kalau nggak salah ya, itu baru ada. Oke, berarti baru ada di tahun 2017. Nah, sedang untuk angkatan 2017 ini kan masih menyusun tugas akhir mungkin ya Bu ya. 2017 di angkatan sebelumnya berarti udah ada alumni ya Bu ya. Nah, itu apakah udah ada alumni yang prospek kerjanya itu udah ada yang mulai menjurus ke jurusan teknik kimia polimer itu sendiri Bu, dan apakah LSP-nya itu bisa digunakan gitu Bu untuk atau menjamin suatu perusahaan? Iya. Jadi mulai menjurus ke karena kita perubahan kurikulum yang tadi itu mulai 2015 ya. Sebenarnya perubahan kurikulum yang total 100% polimer itu ada di angkatan 2015. Angkatan 2015 itu baru full semua mata kuliahnya adalah berbasis tentang polimer. Ya. Berarti 2000 baru, dan jadi 2015 itu kan kurikulumnya, angkatannya ya. Jadi mereka baru lulus 2019. Sedangkan bunyi di peraturan itu meskipun kurikulum itu berlaku untuk anak 2015, namun gelarnya pun sudah berganti dan menjadi teknik kimia polimer itu ya. Jadi kita ada istilahnya penyesuaian ya. Jadi di angkatan 2000 berapa itu ya? 14, sekitar 14 itu sudah ada penyesuaian. Misalkan dulu itu ada mata kuliah pilihan namanya ya. Mata kuliah pilihan itu yang banyak jenisnya. Misalkan ada yang tadi saya jelaskan ya, polimer itu menjadi salah satu karena semua diwajibkan mau penyesuaian tersebut, maka polimer itu menjadi wajib, bukan pilihan lagi, bukan mata kuliah pilihan lagi ya. Oke, berarti untuk mata kuliah polimer itu diwajibkan buat semuanya mahasiswanya ya berarti ya Bu ya?
Ya, untuk yang 2013 itu sudah, kalau dulu pilihan gitu ya, karena ada perubahan kurikulum tersebut, jadi sudah diwajibkan. Oke, baik. Iya Bu, saya tertarik buat bicara soal ini sih Bu, yang kerja sama perusahaan Bu dari program studi. Dari tahun-tahun sebelumnya kan ya tadi Ibu katakan bahwa di tahun 2014 itu baru peralatannya itu pun masih minim ya Bu. Nah, untuk kerja sama perusahaan itu apakah di tahun-tahun sebelumnya itu sudah ada atau seperti apa Bu? Kalau kerjasama sebelum-sebelumnya itu lebih ke tingkat prodi dengan industri tersebut ya. Kalau sekarang bedanya adalah kita sudah ada yang namanya STMI Karir gitu ya. STMI Karir itu yang akan memfollow up apa aja industri yang kita ajak kerjasama. Ya, jadi sekarang prodi hanya mengusulkan, oh ini loh list industri yang bisa dijajakin kerjasama. Selanjutnya yang melakukan kerjasama itu adalah politeknik dengan industri, ya. Seperti kalau dulu gitu ya, itu terus terang masih door to door ya, istilahnya hanya beberapa saja gitu ya. Makanya dulu itu kita itu 2 kali dapat C ya. Kalau ceritanya akreditasi seperti itu. Ya karena mungkin yang pertama fasilitasnya memang belum ada, kemudian dosennya juga sedikit gitu ya, kerjasamanya juga belum optimal gitu. Itu salah satu poin yang membuat kita agak lemah. Kemudian mungkin mahasiswanya pun juga belum begitu ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya menjuarai kejuaraan apa kayak gitu belum ada kan. Nah, jadi istilahnya masih terbatas ya. Oke, baik. Oh, berarti untuk tadi saya juga mengutip yang mengenai akreditasi ya Bu ya. Nah, untuk di masa sekarang ini apakah ada strategi khusus gitu Bu untuk prodi TKP atau Teknik Kimia Polimer ini untuk menaikkan akreditasinya menjadi A? Entah emang untuk mahasiswanya yang akan mahasiswa mendatang itu akan lebih banyak, atau promosinya atau peralatannya kah, atau dosen-dosennya kah? Apa ada strategi khususnya gitu Bu? Ya, jadi proses akreditasi itu melibatkan semua unsur ya. Penilaiannya pun juga bukan hanya penilaian dosen dengan ban PT gitu ya, tetapi melibatkan semuanya, baik itu dosen, alumni, kemudian mahasiswa, kemudian peralatan dan fasilitas, kerjasama, penelitian dan pengabdian masyarakat, dan banyak lainnya ya. Yang perlu saya sampaikan bahwa mahasiswa dan alumni itu mempunyai penilaian yang besar terhadap akreditasi ya. Kalau kalian mungkin yang pernah ikut bergabung itu dalam proses akreditasi adalah anak 2018 ya. Mereka pernah saya libatkan dalam proses akreditasi visitasi. Jadi bagaimana peran mahasiswa itu seperti apa, kemudian punya kegiatan apa, bahkan sampai pertanyaannya pun macam-macam ya, terkait dengan visi misi juga. Makanya dulu setiap, kalau kalian ingat gitu ya, setiap kali perkenalan pertama mahasiswa baru selalu prodi sampaikan visi misi prodi ya, karena itu salah satu yang dipertanyakan dalam akreditasi ya. Apakah mahasiswa itu paham, apakah mahasiswa itu tahu cara mengaplikasikan visi misi tersebut, taunya dari mana, sampai detail seperti itu ya. Jadi biasanya ada kuesioner tentang pemahaman visi misi ya. Kemudian mahasiswa juga ditanya prestasinya apa aja yang pernah diperoleh, yang kalian peroleh. Makanya dari dulu saya minta gitu ya, nggak tahu saya apakah sekarang masih dilaksanakan atau enggak gitu ya. Hal yang paling penting yang pertama adalah kalian jalin
komunikasi yang baik dengan para alumni, ya. Jadi alumni itu mempunyai peran penting. Salah satunya nanti kalau misalkan kalian lulus gitu ya, linknya akan lebih cepat. Ada informasi-informasi apa, kayak gitu bisa tahu gitu ya. Setidaknya seperti itu, ya. Kemudian juga memberi masukan-masukan. Misalkan nanti Alberto udah jadi alumni gitu ya, ya jangan sampai lupain kampusnya gitu. Yang terjadi sekarang itu masih banyak yang belum mengisi biasanya kita ada namanya tracer studi ya. Tracer studi itu berisi tentang pelacakan alumni. Jadi sekarang itu udah bekerja di mana, kemudian udah berapa lama kerjanya di bidang apa, ya. Itu tujuannya salah satunya adalah sebagai evaluasi kurikulum, ya. Apakah kurikulumnya ini udah tepat sasaran atau belum, atau ada masukan apa dari alumni tersebut, ya. Seperti itu. Makanya Bu Ella seringkali men-share kuesioner gitu kan, tracer studi kayak gitu, ya. Oke, baik. Kalau dari tadi mungkin kita berbicara tentang program studi di masa-masa lampau ya Bu. Sedikit aja mungkin ya Bu ya, untuk di program studi teknik kimia polimer ini di masa sekarang kan sedang menerapkan kurikulum dual system ya Bu ya. Yang kita tahu bahwa kurikulum dual system ini 5 semester di kampus, 2 semester di industri, dan 1 semester menyusun tugas akhir. Nah, untuk 2 semester di industri itu Bu, mungkin banyak dari angkatan 18 kan sudah diterapkan dual system ini Bu. Nah, untuk yang 2 semester di industri ini, apakah sudah banyak juga Bu mengenai kerja sama perusahaan untuk menerima mahasiswa praker ini Bu, praker kerja industri ini Bu? Jadi untuk 2018 sih alhamdulillah sudah masuk semua ya. Jadi mungkin ada beberapa yang karena terkendala COVID ini gitu ya, beberapa istirahat gitu ya di industri. Saya beberapa juga ada yang izin sakit dan lain sebagainya ya. Terlepas dari situ alhamdulillah semua masih bisa berjalan gitu ya. Nah, untuk tahun 2019 tentunya kita persiapkan karena memang 2018 itu kan sebenarnya itu adalah titik awal dimulainya dual system, dan harapan saya di 2019 itu bisa melanjutkan kembali atau mungkin semakin banyak industri yang bisa bergabung ya. Karena memang kendala yang sekarang kita hadapi adalah karena pandemi seperti ini, banyak industri yang tidak menerima untuk PKL dulu, prakerin dulu, ya, apalagi dalam jangka waktu lama ya, 1 tahun. Itu kendala yang memang benar-benar kita hadapin gitu ya. Oke, baik. Berat untuk kendalanya itu apakah dari program studi dan pihak kampus itu juga ada punya solusi atau siasat gitu Bu untuk menyelesaikan kendala itu Bu? Ya, yang jelas yang tadi saya kemukakan ya, kita selalu infokan ke STMI Karir ya, industri-industri apa yang bisa kita jajakin gitu. Jadi nanti ada tim STMI Karir juga yang menghubungi gitu ya industri-industri tersebut. Makanya biasanya pada saat PKL pun gitu ya, Bu Ella selalu share gitu kan data-data industri. Jadi misalkan nama industrinya apa, kemudian kontak personnya siapa gitu. Jadi nanti kita ada database di situ. Dari database itu kan pihak STMI Karir bisa lebih enak ya menghubungi. Itu dari satu sisi ya. Sisi yang lain adalah kita tidak menutup kemungkinan juga untuk mahasiswa mencari sendiri ya. Itu yang alternatif yang kedua ya, karena memang gitu ya,
mungkin yang ditempatkan oleh prodi itu posisinya jauh, kemudian mahasiswa juga mungkin ada orang tuanya yang nggak bisa ditinggalkan, ya silahkan saja kalian bisa mencari tempat gitu ya, asalkan semuanya sepengetahuan dan persetujuan tuh ya. Bahkan di 2018 juga ada yang berada posisinya di luar di luar pulau juga ada ya, tetapi itu adalah mencari sendiri ya, silakan. Kita nggak bukan berarti tidak memperbolehkan, bukan ya, semua diperbolehkan asalkan semuanya ada persetujuan prodi ya. Misalkan Alberto punya kakak atau punya saudara atau punya orang tua apa siapapun itu ya, itu kan dah industrinya pun sesuai, ya silahkan saja gitu ya, itu hak kalian juga gitu ya. Yang penting semuanya dikomunikasikan dengan prodi ya, termasuk berapa durasinya itu nanti prodi akan tentukan ya. Jadi misalkan industri ini hanya bisa 6 bulan Bu, ya sudah 6 bulan dulu, baru berarti nanti konsekuensinya semester depan nyari lagi industri yang satu lagi gitu ya. Tetapi ya itu, setelah nyari lagi berarti nanti kalian buat laporan prakerja pun harus 2 ya, karena emang di lokasi yang berbeda ya. Jadi pokoknya apapun itu, kalau misalkan sekarang sudah ada gambaran gitu ya, silahkan kalian bisa memprospek lah ya, kira-kira industri ini bisa atau enggak, itu bisa ditanyakan ke prodi, baik saya maupun Bu Ella gitu ya. Oke, baik, mungkin itu aja mungkin ya Bu ya, terkait pengenalan program studi dari masa dulu gitu sampai sekarang, dari tahun 2007 sampai di tahun ini. Mungkin dari Ibu Fitri ada closing statement untuk mahasiswa STMI, khususnya mahasiswa TKP mungkin ya Bu. Oke, jadi yang tadi saya sempat singgung gitu ya, penilaian suatu prodi itu memang salah satunya adalah melalui akreditasi. Bahkan kalau pernah melihat YouTube yang disiarkan di Politeknik Jakarta gitu kan, salah satu prodi yang digadang-gadang mencapai akreditasi internasional adalah prodi TKP. Nah, di situ butuh effort yang lumayan besar ya, tidak hanya dosennya saja tetapi mahasiswa. Jadi harapan saya mahasiswa itu terkait dengan masa sekarang digital gitu dan lain sebagainya, dan industri 4.0 gitu ya, kalian tidak hanya hanya kuliah saja ya, meskipun di masa pandemi ini gitu, meskipun mungkin kegiatan organisasinya terbatas, tidak seperti dulu gitu ya. Kalau dulu itu benar-benar banyak kegiatan gitu ya yang sifatnya offline, baik itu olahraga dan lain sebagainya. Nah, kalian bisa mengasah kemampuan kalian yang bisa dilakukan secara virtual ya. Misalkan ikut pelatihan apapun yang bisa meningkatkan baik itu soft skill kalian maupun keterampilan kalian lainnya. Terutama yang kalau saya lihat sekarang itu perkembangannya adalah jika memungkinkan itu kalian harus bisa desain, coding dan segala macam itu ya. Nah, itu menurut saya itu nilai plus buat kalian ya. Jadi kalian jangan hanya terpaku Bu, berat Bu, setiap SKS 24 SKS. Bukan seperti itu ya. Kalian masih muda, energinya masih bisa gitu kan. Bisa lakukan via apapun, daftar apapun, terutama selain yang tadi saya sebutkan yang salah satunya adalah dosen. Nah, terkait dengan globalisasi seperti ini adalah kemampuan bahasa asing ya. Karena yang tadi saya sebutkan ya, kemampuan bahasa asing itu akan menguntungkan buat kalian sendiri ya, karena kampus tidak akan kuat kalau misalkan
hanya mengandalkan berapa SKS itu bahasa Inggris ya. Kalian sendiri yang harus menggo internasionalkan sendiri ya. Jadi mulai sekarang gitu. Kalau perlu kalian itu cas-cus gitu, pakai bahasa Inggris dari apa gitu ya, antar kalian gitu loh. Ya kalau perlu gitu ya, boleh minta tolong Bu, tapi jangan saya ya, nanti saya kalau ngejelasin praktikum agak susah kalau pakai bahasa Inggris ya. Bisa aja mungkin siapa ya yang bisa aja mungkin dosen komunikasi mungkin ya. Ya pokoknya kalau misalkan kalian bisa intern sendiri gitu ya, itu tolong diasah. Jadi ada 2 ya, yang terakhir adalah mungkin kemampuan terkait sertifikat kompetensi tadi ya. Jadi mulai sekarang harapan saya tuh kalian, karena di LSPP 1 itu hanya memfasilitasi 1 jenis sertifikat kompetensi, padahal di luar sana itu banyak banget sertifikat gitu ya, kompetensi misalkan tentang K3, tentang sistem manajemen mutu gitu ya. Nah, kalau bisa mulai sekarang menabung sehingga nanti kalian keluarnya itu selain dapat bisa memperoleh TOEFL tinggi gitu ya, sudah mempunyai sertifikat kompetensi tersebut. Tetapi bukan sertifikat pelatihan ya, itu berbeda. Ya, sertifikat pelatihan itu berbeda dengan sertifikat kompetensi. Kalau kompetensi itu yang mengeluarkan adalah lembaga sertifikasi atau BNSP. Ya, dan itu biasanya memerlukan biaya. Makanya saya sampaikan sekarang, jadi kalian bisa nabung mungkin sebulan 50.000 atau berapa gitu ya. Jadi nanti pas waktu kalau nggak salah sekitar 2-3 juta ya kalau di luar. Ya itu akan bermanfaat. Jadi kalian nggak usah cari-cari lagi kalau misalkan sudah lulus gitu. Tinggal kalian ikut pelatihan, memang harus ada pelatihannya ya. Habis itu baru sertifikat uji kompetensi. Ya, itu aja mungkin dari saya ya. Mudah-mudahan, satu lagi. Nanti meskipun kalian itu sudah lulus gitu ya, harapan saya sih selalu ingat sama alma maternya ya. Karena bagaimanapun itu kisah kasih kalian itu pernah ada di kampus ini gitu ya, entah itu kalian dimarahin dosen atau apapun itulah ya. Nah itu pasti pernah punya kenangan lah ya di TKP setidaknya itu. Jadi kalian harus ingat sama alma maternya, syukur-syukur bisa kasih masukan, bisa kasih masukan buat adik angkatannya dan lain sebagainya. Itu aja dari saya, Alberto. Oke, baik. Terima kasih Ibu Fitri atas waktunya ya. Sukses selalu Ibu dan jaga kesehatan. Terima kasih Bu. Untuk teman-teman mungkin sekian ya dari podcast perdana kali ini mengenai pengenalan Prodi Teknik Kimia Polimer. Dan jangan lupa untuk selalu follow IG-nya Intek dan Prodi Teknik Kimia Polimer ada ya Bu ya IG-nya Bu untuk mengetahui info lebih lanjut. Ya baik. Oke. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih.